warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik anak-anakku, pagi hari ini kita akan lanjutkan belajar tentang tema, yaitu tema 2, subtema 1, pembelajaran yang ketiga. Di dalam pembelajaran yang ketiga ini, kita akan membahas mengenai beberapa hal. Kaitannya dengan hidup rukun, walaupun di dalam perbedaan. Coba kita amati terlebih dahulu. Pagi ini, Udin dan teman-temannya sedang bekerja sama untuk mengumpulkan informasi tentang tanaman dan habitatnya. Mereka berdiskusi dan mencatat semua hasil pengamatan, meskipun mereka berasal dari latar belakang yang berbeda. Namun, perbedaan tidak menghalangi mereka untuk belajar bersama. Untuk melengkapi informasi, mereka pergi ke perpustakaan umum dan menemukan informasi tentang tumbuhan dan habitatnya. Berikut adalah informasi yang berhasil mereka peroleh. Pohon bambu mempunyai ciri khusus, yaitu mempunyai bulu-bulu halus yang tajam. Bulu yang tajam terdapat pada batang. Bulu tersebut melekat kuat dan dapat menyebabkan gatal. Tumbuhan beradaptasi untuk mempertahankan hidupnya. Adaptasi adalah ciri-ciri khusus yang dimiliki tanaman atau tumbuhan untuk hidup pada tempat dan daerah tertentu. Berdasarkan habitatnya, tumbuhan dibagi menjadi 3 jenis. Pertama, tanaman hidrofit. Tumbuhan yang sebagian tumbuhnya ada di dalam permukaan air, akarnya berada di air, memiliki rongga udara dalam batang atau tangkai daun. Daunnya muncul ke permukaan air. Contohnya ini, tanaman kangkung, tanaman enceng gondok, teratai, itu adalah tanaman hidrofit. Jadi hidrofit itu tanaman yang hidup di air. Hidro itu air. Yang kedua, tanaman higrofit. Tumbuhan yang hidup di daerah lembab. Tubuhnya terdiri atas bagian-bagian akar, batang, dan daun. Batangnya pada umumnya tidak tampak karena terdapat di dalam tanah. Daunnya yang muda umumnya melingkar atau menggulung. Jadi tanaman higrofit itu tanaman yang hidup di daerah yang lembab. Contohnya ini ada tanaman suplir, tanaman pakis, atau sering dikelompokkan tanaman paku-pakuan. Yang ketiga, tanaman xerofit. Tanaman xerofit, tumbuhan yang hidup di daerah yang kering. Tumbuhan ini memiliki daun tebal, sempit, kadang-kadang berubah bentuk menjadi bentuk duri, sisik, atau bahkan tidak mempunyai daun sama sekali. Batangnya tebal dan mempunyai jaringan untuk menyimpan air. Akarnya panjang. Untuk dapat bertahan hidup, tumbuhan perlu menyesuaikan dan melindungi diri. Bagaimana tumbuhan tersebut dapat beradaptasi dengan lingkungannya? Diskusikanlah dengan teman-temanmu atau kelompokmu. Pada saat sekarang tentu tidak bisa bertemu langsung, boleh dengan WA dengan temanmu, boleh juga dengan diskusi bersama orang tua. Sekarang saatnya kamu menggali informasi lebih banyak lagi dari berbagai sumber tentang cara tumbuhan menyesuaikan dan melindungi diri. Kamu bisa bertanya kepada orang dewasa, ya tentunya bapak atau ibumu yang ada di sekitarmu. Membaca buku koran, majalah, atau narasumber lainnya. Pilih salah satu tumbuhan yang kamu amati terkait habitat dan cara melindungi diri.
Pergunakan informasi yang kamu peroleh untuk menambah pengetahuan. Tulis hasil temuanmu pada diagram prayer berikut. Jadi kalian baca buku paketmu, baca buku yang lain untuk memperkaya wawasan, atau bisa kalian cari nanti di Google apa tumbuhan cara melindungi diri itu tumbuhan seperti apa. Kemudian kalian tulis di sini cara tumbuhan menyesuaikan diri. Kamu tulis tanaman apa, cara melindunginya bagaimana. Tanaman apa, cara melindunginya bagaimana. Terus sampai lengkap. Yang berikutnya, cara tumbuhan melindungi diri. Ini sama ya. Tadi kalau ini cara tumbuhan menyesuaikan diri. Misalkan tanaman air menyesuaikan dirinya bagaimana. Tanaman di musim kemarau cara menyesuaikan dirinya bagaimana. Dan tanaman jati bagaimana. Tanaman kaktus bagaimana. Teratai bagaimana dan seterusnya. Kalau ini tanaman itu melindungi diri dengan alat apa? Misalkan mawar dengan apa? Misalkan kaktus bagaimana? Nah, itu kalian cari. Kemudian, ayo kita membaca lagi Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Anak-anak, kalian baca selengkapnya tentang Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Cermati bacaan itu, lihat baik-baik teksnya, ingat isinya, kemudian setelah itu ingat tokoh-tokohnya, kapan waktunya. Berikutnya kalian bisa membaca lebih detail lagi, baru kemudian kalian nanti ingat-ingat betul peristiwanya apa, tokohnya siapa, waktunya kapan, tempatnya di mana, apa yang terjadi. Jadi itu cara belajarnya. Oke, setelah itu kalian isi berdasarkan teks proklamasi kemerdekaan di atas, ya, proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kamu isikan di setiap tabel atau kolom-kolom ini. Apa itu proklamasi? Mengapa harus diproklamasikan? Siapa yang menyusun? Siapa yang membaca teks proklamasi itu? Di mana dibacakan? Kapan waktunya? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Nah, itu kalian cari jawabannya di teks bacaan di atas. Kemudian, setelah kalian membaca semuanya, maka kalian bisa menjawab soal-soalnya. Yang pertama, tanggal berapa Jepang menjanjikan kemerdekaan Indonesia? Ya, mengapa demikian? Jadi Indonesia pernah dijanjikan untuk kemerdekaan, tapi bukan berarti kemerdekaan Indonesia itu hasil dari pemberian Jepang. Jepang hanya menjanjikan karena kalah dengan sekutu. Lalu kalian mungkin pernah mendengar yang disebut BPUPKI. Apa itu BPUPKI? Kepanjangannya apa? Tugasnya apa? Kalian boleh cari nanti di buku, boleh cari di Google. Apa itu peristiwa Rengas Dengklok? Jadi ada suatu peristiwa ketika menjelang proklamasi. Apa itu peristiwanya? Peristiwa Rengas Dengklok. Rengas Dengklok itu apa? Peristiwanya terjadi karena apa? Apa yang terjadi? Kalian cari. Lalu apa penyebab peristiwa Rengas Dengklok? Apa yang menyebabkan golongan muda mengizinkan Soekarno-Hatta kembali ke Jakarta? Lalu yang keenam, sebutkan tokoh yang merumuskan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baik, saya rasa cukup jelas dan kembali lagi pelajari dengan baik. Ingat-ingat, isikan setiap jawaban. Kalau tidak ada di dalam teks bacaan, boleh kalian cari di sumber lain, di buku lain, di bacaan lain, maupun di Google. Demikian, selamat bekerja dan sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.